Hai guys, balik lagi sama gue Andrew yang mau dari w.id. Di video product battle kali ini gue akan membandingkan dan sekaligus sharing experience gue saat menggunakan Garmin Instinct 2 dan kalau dibandingkan dengan si Coros Vertix 2. Kira-kira bagaimana experience-nya? Let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Langsung kita bahas dulu terkait desain dan materialnya. Nah, untuk berat dan lain-lainnya itu secara on paper gue langsung tampilin, langsung gue share secara experience gue aja. Nah, diameternya ini menurut gue kalau si Garmin Instinct 2 itu 45 mm ya, dan kalau misalnya si Vertix 2 itu kan 50,3 mm seperti yang on paper yang gue tampilin di layar ini. Kalau secara pengalaman sehari-hari sih memang kalau misalnya untuk si Instinct 2 itu ya karena lebih kecil, jadi kayaknya lebih mudah kalau misalnya gua olahraganya itu yang merequire gua untuk kayak membengkokkan wrist gua gitu. Sedangkan kalau misalnya si Vertix 2 ya nggak selalu kena sih, tapi kalau misalnya apalagi kalau lagi kayak weightlifting yang merequire lu untuk kayak bener-bener membengkokkan tangan lu, nah akhirnya diameter yang agak besar itu lumayan kayak berasa gitu. Jadi kalau tapi kalau untuk lari sih sebenarnya nggak ada terlalu masalah ya, paling lu harus endure weight-nya aja, karena gue tampilin juga nih secara weight itu si Vertix 2 ini cukup berat ya kalau dibandingkan dengan si Instinct 2, karena secara fair memang sebenarnya tuh kalau Vertix 2 itu kalau mau dibandingin sama Garmin mestinya dibandingin dengan si Fenix 7 ya. Sekarang ini cuman kayak buat komparasi aja, siapa tahu masih ada yang bertanya-tanya dan kayak lagi bimbang mau pilih Instinct 2 atau si Vertix. Nah, secara bahan juga kalau misalnya si Instinct 2 ini kan ya polimer ya, sedangkan kalau misalnya si Vertix 2 ini ya karena memang dia tier teratas, dia levelnya itu dibandingkan dengan si Fenix itu dia udah terbuat dari titanium, baik dari bezel ataupun si case-nya. Jadi kalau mau kesan premium pastinya si Vertix 2. Kalau Instinct ini kayak kesannya yang kayak gue selalu bilang di video-video sebelumnya itu kayak jam G-Shock yang kayak rugged banget gitu. Nah, tapi apakah si Vertix 2 nggak rugged? Tentunya dia sangat tahan banting ya, rugged, karena dari layarnya aja pun kan dia udah terbuat dari sapphire, sedangkan kalau misalnya si Instinct itu bukan sapphire ya. Nah, tapi memang kalau untuk urusan tampilan pasti kita nggak bisa ngomongin layar. Nah, layar kalau untuk si Garmin Instinct 2 itu masih sama kayak si Garmin Instinct 1, yaitu masih monochromatic. Untuk pixelnya gue tampilin aja, sedangkan si Vertix 2 slightly lebih berwarna gitu. Dan untuk strapnya juga secara ukuran nggak terlalu jauh beda, sama-sama menganut sistem quick fit ya kalau gue lihat-lihat seperti itu. Nah, mungkin gue mau kasih tahu secara singkat nih kayak perbedaan cara mengontrolnya antara si Garmin Instinct 2 dengan si Coros Vertix 2 gitu. Nah, Garmin Instinct 2 masih menganut cara kontrol yang sama kayak si Garmin Instinct pertama, di mana ada 3 tombol di bagian kiri dan 2 di bagian kanan, dan ya layaknya Garmin ya, nggak ada yang terlalu beda, semuanya itu dikontrol menggunakan si tombol ya. Nah, sedangkan kalau misalnya si Coros Vertix 2 ini khas Coros, di mana dia menggunakan digital crown. Digital crown itu bisa di kayak scroll gitu, dan ada tombol di kanan bawah dan tombol di kanan atas gitu. Nah, sedangkan di bagian kirinya udah nggak ada tombol. Jadi perbedaannya kalau misalnya si Garmin Instinct 2 itu ada 2 sisi, ada tombolnya masing-masing. Kalau misalnya si Vertix 2 itu hanya di bagian kanan. Dan si Vertix 2 kalau ngomongin tombol, dia itu kombinasi dengan touchscreen ya, sedangkan kalau Garmin Instinct 2 kan nggak touchscreen. Oke, sekarang kita ngomongin terkait sensor, teknologi, dan features-nya. Nah, kalau misalnya di Garmin Instinct 2 dan si Coros Vertix 2 ini sebenarnya kalau menurut pendapat gue sih agak sedikit mirip-mirip ya kalau untuk urusan si sensornya gitu. Paling ada perbedaan sedikit nanti yang gue bisa sebutin, apalagi di bagian navigasi. Nah, tapi pertama-tama gue langsung tampilin dulu nih yang kurang lebih yang highlight-highlightnya, karena gua rasa ini sering banyak ditanyain yang sensor-sensor di gua tampilin di layar ini. Pertama-tama ya kalau heart rate udah pasti ya, heart rate
nggak ada tulisan G4 sih kalau misalnya si Garmin Instinct 2. Jadi kalau sekarang kan si Garmin itu udah pakai yang G4 yang baru-baru itu. Nah kalau misalnya ya si Garmin Instinct 2 masih menggunakan Garmin Elevated Heart Rate Sensor gitu, nggak ada tulisan 4-nya. Nah sedangkan kalau si Vertix 2 ya udah heart rate sensor juga ada. Dan kalau misalnya keduanya juga memiliki sensor pulse ox, dan keduanya juga dibekali dengan barometric altimeter. Nah sedikit penjelasan kalau misalnya ada yang teman-teman yang bingung kok ada jam atau smartwatch yang nggak punya barometric altimeter tapi kok dia bisa tetap mendisplaykan data altimeter. Nah bedanya kalau misalnya emang punya barometric altimeter tentunya pasti lebih akurat, karena kalau misalnya yang nggak punya barometric altimeter itu ngukurnya based on GPS gitu. Jadi jelas ya perbedaannya gitu. Nah terus tadi gue udah bilang ada pulse ox, dan keduanya ini ada yang namanya HRV gitu, data HRV-nya. Tapi bedanya pertama-tama kalau misalnya si Coros Vertix 2 ini lu bisa langsung ada tulisan namanya HRV test, yang dimana lu pencet dan lu harus kayak duduk relax tapi sembari megang kedua sisinya. Nah lu harus tunggu selama 1 menit seperti ini, dimana setiap kayak selama lu nunggu tuh kayak ada kayak, karena dia punya haptic touch jadi cetek gitu, lu bisa rasain itu di pergelangan tangan lu. Oke, dan HRV ini datanya seperti ini, dan harus berdasarkan pengalaman gue dan research gue itu memang mesti cek berkala lah. Mungkin misalnya pada saat lu bangun pagi atau pas lagi tenang itu lu bisa cek gitu. Jadi lu bisa juga tahu kayak heart rate variability lu. Nah itu caranya di Coros Vertix 2. Bagaimana dengan kalau di Garmin Instinct 2? Tapi sedikit disclaimer sebenarnya, kalau misalnya di websitenya Coros Vertix 2 itu ada tulisannya memang ada electrocardiogram sensor gitu, tapi pada saat gua ke website yang si Garmin Instinct 2 itu nggak ada klaim ada electrocardiogram, tapi dia tetap ada yang namanya data HRV. Caranya itu dengan menggunakan fitur health snapshot. Jadi pada saat melakukan pengukuran, dimana kalau yang ini tuh lu nggak usah tahan. Kalau yang tadi kan si Coros Vertix 2 itu lu mesti tahan dan semenit ya. Kalau yang ini nggak usah tahan tapi mesti nunggu 2 menit, di mana dia akan mempertimbangkan stress level lu, heart rate, dan respirasi. Tapi pada akhirnya lu juga bisa melihat data atau enggak angka dari HRV lu. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang bisa kayak kasih pendapat terkait itu, kenapa nggak ditampilin di, setahu gue sih terakhir pas gue cek di website resmi Garmin Instinct 2 itu nggak ada tulisan electrocardiogram ya gitu, tapi di sini tetap ada HRV-nya gitu, heart rate variability-nya gitu. Oke, kita tunggu aja, ini sekitar 1 menitan lagi. Nah ini langsung keluar datanya, langsung keluar ada average heart rate, ada average SpO2, average respiration, terus ada average stress, dan ada yang tadi gue bilang HRV-nya gitu. Jadi kurang lebih itulah sedikit perbedaan untuk fitur-fitur yang terkait si health feature-nya, baik si Coros Vertix 2 ataupun si Garmin Instinct 2. Sedikit tambahan, gue mau kasih lihat data-data pengetrekan tidur yang bisa lu lihat langsung di jam. Nah pertama-tama si Garmin Instinct 2 lu bisa ngelihat ini durasinya. Dan kalau ngomongin durasi, karena gue gak punya alat penengah untuk memastikan mana yang lebih tepat, tapi gue bisa tahu karena tidur gue itu cukup selalu di waktu yang sama-sama juga. Jadi gue bisa bilang sebenarnya untuk pengetrekan kapan waktu mulai tidur dan waktu bangun itu menurut gua keduanya itu nggak ada masalah sama sekali. Ya paling ada sedikit gap 2-3 menit, menurut gua itu nggak ada masalah. Tapi yang tidak bisa gua buktikan yaitu kayak sleep stage-nya. Maksudnya sleep stage-nya apa? Ini ada score, ada quality. Sleep stage itu kayak awake, REM, light, dan deep. Itu gua nggak bisa memberitahu mana yang lebih superior dibandingkan yang lain karena gua nggak ada alat pendeteksinya gitu. Tapi lu bisa lihat di sini itu si Instinct 2 seperti ini datanya. Oke. Nah sekarang gua mau kasih lihat lu yang di Coros Vertix 2. Oke, lu bisa lihat di sini widgetnya, tinggal dibuka dan dipencet gitu. Jadi lo bisa lihat kurang lebih perbedaan tampilan datanya sebenarnya nggak terlalu jomplang, tapi lo bisa ngeliat mana yang kira-kira lebih insightful buat lo.
Sekarang kita ngomongin sport and performance features-nya. Sekarang gue mau bahas dulu nih sport profile yang ada di kedua belah jam. Nah, untuk lari, mulai dari lari biasa, lari trail, dan lari di track, itu di kedua belah jam itu bisa. Nah, begitu juga dengan berenang. Berenang yang baik di swimming pool ataupun di open water atau di laut lepas. Tapi jelas keduanya ini bukan untuk diving ya. Nah, paling ada perbedaan sedikit di mana kayak rupa-rupa dari sepeda itu lebih lengkap kalau misalnya di Garmin Instinct 2. Misalnya dari kan ada road bike itu kan biasa ya, itu bike, dan indoor bike itu biasa. Kalau misalnya di sini itu ada MTB dan kayak gravel bike dan macam-macamnya. Maksudnya di sini itu di Garmin Instinct 2 gitu. Tapi again, kalau menurut pendapat gue sih nggak usah terlalu dilihat banyak-banyakannya, karena ya kalau emang lu biasanya cuman kayak lari dan berenang dan emang jarang sepedaan atau enggak juga sebaliknya, itu ya lu tinggal sesuaikan aja gitu. Jangan berdasarkan kayak oh karena ini lebih banyak secara kuantitas, lu akan memilih berdasarkan itu gitu. Kalau menurut pendapat gue sih jangan seperti itu baik dari si sport profile-nya. Nah, kalau kita balik lagi ke running, nah salah satu kelebihannya yang selalu gue mention terus kalau untuk si Coros itu, kalau misalnya lu belum mau beli footpod atau enggak yang untuk mengukur power lu pada saat lu lari misalnya, itu keuntungannya ada di Coros Vertix 2 karena dia ada wrist based power meter gitu. Sedangkan kalau di Garmin Instinct 2 itu lu mesti beli lagi kayak misalnya third party produknya tuh, misalnya kalau tahu Stride itu gue juga udah pernah bahas, mungkin nanti gue tulis di kolom komentar link bahasannya. Nah, itu salah satu kelebihannya ya gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak ada kesan kayak buy one get two lah, ibaratnya punya 1 jam ini tanpa harus membeli si footpodnya lagi, itu lu udah bisa mendapatkan data yang tentunya pasti keakurasiannya beda sih, tapi setidaknya udah ada nih di Coros Vertix 2. Kedua jam ini juga untuk urusan performance ya. Kalau misalnya lo habis kayak latihan gitu, itu juga memiliki kayak data-data seperti kayak training load dan training status gitu, yang dimana keduanya bisa kasih tahu lo kayak udah recover atau belum dan udah siap untuk kayak training selanjutnya atau belum gitu. Nah, gua kasih lihat dulu untuk si Instinct 2. Instinct 2 tinggal lu cari aja widgetnya. Dimana di sini lo bisa lihat training status lo, mulai statusnya itu bisa maintaining, fitness, dan loadnya itu bisa dilihat. Begitu juga dengan VO2 max, dan ada loadnya juga, dan ada recovery time-nya gitu, dan ada heat acclimation gitu. Terus kalau misalnya di Coros Vertix 2 untuk mengetahui kayak training status lo itu juga gampang, tinggal di salah satu widgetnya ada, tinggal ke sini. Dan lu bisa ngelihat kondisinya seperti apa, kondisi lu loadnya seperti apa, apakah kondisinya lagi fatigue atau gimana, base fitness, load impact, dan macam-macam gitu. Dan lu juga bisa ngelihat ini kayak recovery status lu juga bisa dilihat gitu. Cuman beda-beda penyampaian widget aja sih menurut gua. Dan keduanya juga memiliki, kalau untuk lari ya, itu ada namanya race predictor. Jadi berdasarkan lu udah kayak lari berapa kali menggunakan jam ini, dia bisa mengkalkulasi kayak untuk jarak-jarak tertentu ini kayak kurang lebih tuh catatan waktunya lu itu seperti apa sih gitu. Jadi kayak lumayan bisa membantu lo memprediksi kalau misalnya nanti nih kan lomba-lomba udah mulai banyak, nah lu bisa memprediksi kurang lebih dari itu. Nah, untuk fitur-fitur latihan, baik keduanya, baik si Instinct 2 atau si Coros Vertix 2 itu sama-sama bisa bikin workout sendiri dan lu bisa pindahkan langsung ke jamnya. Nah, itu bisa dilakukan di aplikasi masing-masing dan bisa langsung di-sync ke jamnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya untuk workout yang udah jadi dan lu pengen download langsung ke jamnya atau nge-sync ke jamnya, agak sedikit berbeda, dimana kalau misalnya si Instinct 2 itu kan bisa langsung dari aplikasi ya lu pindahin. Nah, tapi kalau si Coros itu uniknya selalu gue mention dari dulu kenapa belum berubah, gue nggak ngerti kenapa nggak langsung aja dipindahin ke aplikasi, tapi kita masih harus ke browser dan buka websitenya dan ke halaman Coros Verified Workout. Dari situ lu bisa pilih, ada beberapa pilihan dari nama-nama coachnya, dan mereka menjelaskan tuh kurang lebih workout itu apa. Dan kalau misalnya lu udah mau pilih, lu tinggal pencet kayak get it now gitu. Nah, terus emang sih tinggal pencet get it now, nah terus tinggal diikutin aja prosesnya, dan maka itu akan pindah langsung ke aplikasi Corosnya dan lu tinggal sync, dan itu lu bisa langsung nikmatin di jam lu langsung gitu. Nah, begitu juga dengan
yang namanya kan kalau misalnya Garmin dia ada yang namanya training plan. Nah, sama si Coros itu juga punya. Itu dia juga namanya mirip. Tapi lagi-lagi anehnya itu dia harus ke websitenya dari si Coros, yaitu ke halaman training.coros.com gitu. Jadi lo mesti pilih dulu. Terus kalau misalnya udah pilih dan ya udah lu tinggal ikutin aja gitu flow-nya. Dan baru lu bisa nikmatin itu di kalender lu yang bisa ditampilkan juga di jam Coros lu seperti itu. Nah, kalau menurut gue sih ini bisa jadi masukan buat Coros. Gue masih bingung kenapa nggak mereka langsung tampilkan aja di aplikasi Corosnya. Jadi aplikasinya itu juga lebih lengkap lah. Jadi lo nggak usah buka Google Chrome terus ke browser, buka halaman-halaman tersebut gitu. Jadi menurut gue untuk training, menurut gue masing-masing punya haluannya masing-masing, dan itu juga keduanya gue ngerasa cukup oke. Karena memang kalau untuk kayak si training program atau training plan itu gue sih udah perhatiin setelah sekian lama baik Garmin atau Coros juga belum ada nambah-nambah lagi nih gitu. Nah, sedikit tambahan lagi kalau misalnya ngomongin data-data training, yang gue apresiasi dari Coros ialah dia tuh nggak cuma fokus lebih sering kayak keluarin produk sehingga kayak lini produknya banyak banget gitu, tapi mereka juga fokus untuk ngembangin software atau dashboardnya. Misalnya pada saat kayak Coros Space tuh udah keluar beberapa saat, terus mereka update dengan ada yang namanya Evolab Matrix. Basically ada beberapa data tadi yang di segmen-segmennya yang sebelumnya gue sebut itu sebenarnya itu hasil dari pengembangan under si Evolab Matrix itu, misalnya kayak training status dan teman-temannya gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang tadinya pada saat si produknya belum dirilis itu belum ada, tapi mereka kembangin jadi ada gitu. Nah, itu salah satu Evolab Matrix. Dan ini juga yang paling terakhir yaitu ada si Training Hub. Jadi ini memang desktop base atau browser base. Itu lo bisa tinggal login dan lo bisa lihat dashboardnya. Tadinya tuh nggak ada. Nah, poinnya di sini bukan kayak di Garmin juga bisa kok di desktop. Poinnya bukan di situ, tapi lebih poinnya di mana gue sukanya perusahaan ini kayak pengen terus memberikan value kepada si user-usernya. Walaupun ya gue bayangannya sih misalnya si Vertex 2 ini kan saat ini masih tergolong baru ya, tapi mungkin nanti setelah udah ada kayak perjalanan sepanjang 1,5 tahun atau 2 tahun, siapa tahu masih bisa mendapat kayak update baik itu entah dari kayak fitur-fitur ataupun kayak dashboard semacam ini. Kalau menurut gue itu sih sesuatu yang valuable banget, terutama buat lo yang memang pengen mempergunakan smartwatch ini untuk beneran latihan. Sekarang kita ngomongin navigasi yang secara on papernya gue langsung tampilin di layar ini, dimana lu bisa lihat si Instinct 2 punya apa dan si Coros Vertex 2 punya apa gitu. Nah, tentunya karena ada perbedaan price yang cukup beda ya antara si Instinct 2 dengan si Vertex 2, dimana Vertex 2 ini lebih tinggi. Si Vertex 2 itu untuk urusan navigasi dia punya map gitu, ada preloaded map dan ada topo map gitu. Sedangkan kalau si Instinct 2 ya dia hanya kayak breadcrumb trail lah, jadi kayak cuman kayak jarum-jarum dan garis-garis seperti itu gitu. Jadi ya tentunya karena lebih tiernya lebih atas, si Vertex 2 itu untuk urusan ini lebih menang ya. Dan si Vertex 2 juga kalau ngomong untuk membantu navigasi, teknologi GPS-nya itu udah multi-band, sedangkan kalau si Instinct 2 ini belum gitu. Jadi untuk keakurasiannya nanti kita ngomongin di segmen selanjutnya. Sekarang kita bandingin akurasinya. Kita mulai dulu dengan akurasi heart rate-nya pada saat lu lari ya. Ini contohnya, dan seperti biasa gue menjadikan data penengahnya atau benchmarknya itu yaitu heart rate monitor dari brand namanya Polar, yang nama modelnya itu Polar H10. Jadi asumsinya semakin mendekati data tangkapan dari Polar itu berarti semakin tepat gitu ya dalam tes ini. Kalau bisa lihat di sini itu si Polar-nya warnanya orange ya. Nah, awal-awal biasa kalau misalnya ada kayak perbedaan, karena kan Polarnya itu gue konekkan ke handphone, gue pasti nyalakan lebih dulu dan baru gue nyalain ke 12 jam ini gitu. Terus kita lihat di sini ada spike di awal di Polarnya, sedangkan kalau untuk jamnya itu kayak berada di bawahnya. Terus lu bisa lihat ya, ini gue coba langsung hover semua biar lu bisa ngeliat kayak data-datanya itu mana yang paling mendekati. Oh, di sini ada
instingnya kayak melejit ke atas, sedangkan si Polar itu musuhnya ada di 129 bpm. Ini si Coros Vertix 2 ini sama dengan si Polar. Terus kita bisa lihat lagi sebenarnya ini tipis-tipis, walaupun di beberapa bagian itu ada di mana si Instinct 2 itu punya kecenderungan agak atau bahkan di sini Coros juga suka ada kayak melebihi BPM-nya, tapi melebihinya juga nggak jauh dari Polar. Selebihnya itu sih sama ya, di saat naik dan anjlok turun BPM-nya juga ini kurang lebih setidaknya trennya sama gitu. Paling ada beberapa gap tapi nggak terlalu banyak gap-gapnya. Bisa lihat sini di saat Polarnya 146, si Vertix-nya itu berada di 137 gitu. Jadi tinggal lu nilai sendiri apakah dengan data heart rate seperti ini apakah sudah cukup, lu ngerasa kayak bedanya nggak terlalu jauh, jadi kayak masih bisa ditolerir, atau sebaliknya lu berekspektasi sebenarnya kayak mustinya datanya tuh lebih mendekati lagi nih dengan data benchmarknya. Nah, langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tes keakuratan GPS-nya pada saat kita ajak lari ya. Nah, Instinct 2 gua data GPS-nya ini yang garis-garis merah, sedangkan yang warna sebaliknya itu si Coros Vertix 2. Nah, untuk disclaimer dulu, karena gua ngerasa kurang fair kalau misalnya si Vertix 2 itu dinyalain si dual band-nya. Jadi ini gua pakai yang default-nya aja, dual band-nya nggak dinyalain. Jadi kayak biar kita pengen tahu nih kayak kalau sesama GPS yang levelnya kurang lebih sama, GPS-nya biasa, itu kayak data GPS-nya seperti apa gitu. Nah, again jangan lupa yang merah itu Instinct 2 ya, dan warna selain itu yaitu si Coros Vertix 2. Nah, bisa lihat di sini gue memang sengaja ini kayak deket-deket perumahan gitu. Itu gue udah nyalain. Nah, lu bisa lihat di sini kalau misalnya baik si Coros Vertix 2 atau si Instinct memang ada yang agak mencong-mencong ya, ada yang keluar dari jalur gitu. Terus tapi pada saat udah mulai kayak nggak terlalu banyak gedung-gedung, si Coros Vertix 2 ini mulai kayak setidaknya garisnya udah mulai lurus tuh. Nah, sedangkan kalau si Instinct 2 ini agak lumayan seolah-olah tuh gue lari di semak-semak gitu beberapa kali. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Lo bisa lihat ya, di sini lo bisa nilai sendiri kayak jelas pasti gue larinya kan di pinggir jalan ya, bukan di tengah jalan. Ini data dari si kedua jam ini memang kayak nggak terlalu mulus-mulus amat ya, kalau kita bisa lihat. Bisa lihat di sini. Gue kasih lihat semuanya, ini larinya sebenarnya deket aja buat ngetes doang. Tapi ada beberapa bagian di mana si Coros Vertix 2 ini kayak lumayan lurusnya mulus gitu ya. Ya kalau untuk jalanan lurus sih sebenarnya musiknya memang nggak ada masalah. Tapi si Instinct 2 entah kenapa untuk jalanan lurus aja dia agak sedikit kayak melebar gitu data atau nggak garis dari GPS-nya gitu. Jadi lu bisa nilai sendiri mana yang menurut lu paling akurat dalam pengetesan ini. Oke, sekarang kita ngomongin battery and durability-nya. Secara on paper-nya gue langsung tampilin nih di screen-nya, tapi gue langsung share aja pengalaman gue dengan 2 jam ini. Menurut gue 2 jam ini gue hampir lupa kadang kalau misalnya ini sebuah smartwatch atau enggak jam digital lah ya, bukan jam analog gitu. Nah, kenapa? Karena ini memang secara durasi baterai itu panjang banget, dan dari apa yang lu udah lihat di on paper sebenarnya menurut pendapat gue, setidaknya menurut pendapat gue dan berdasarkan pemakaian gue sehari-hari itu nggak beda jauh ya gitu. Karena gue juga kan nggak lari ultramaraton, dan paling kalau misal lari pun 10-15 km gitu. Jadi pemakaian GPS-nya juga nggak gimana-gimana amat. Jadi kalau gue rasa kalau misalnya lo running enthusiast dan bahkan kalau misalnya memang lo cukup serius untuk latihan, menurut gue baterai dari kedua smartwatch ini masih oke banget, karena menurut pendapat gue nggak terlalu berbeda jauh dengan apa yang udah dijanjikan di on papernya gitu. Apalagi kalau misalnya lo beli Instinct 2 yaitu yang ada solar panel ya. Kebetulan gue lagi pakai yang ada solar panelnya, Instinct 2 Tactical Solar. Itu pastinya kalau lo sering kayak ke
ke depan, keluar dan terpapar sinar matahari, itu durasinya bisa lebih panjang lagi. Tapi tetap si Coros Vertix 2 walaupun nggak punya solar panel ini udah oke banget, mengingat dia juga berwarna loh. Dan untuk kayak durabilitasnya ya nggak usah diragukan lagi ya. Kalau misalnya si Instinct 2 ini juga dari Instinct pertamanya lu banting-banting atau enggak setidaknya jatuh itu nggak ada masalah sama sekali. Itu bener-bener ibaratnya kayak tank lah si Instinct ini. Begitu juga dengan si Vertix 2 karena dia ya bahannya lebih premium, jelas bukan polimer. Dan tentunya itu kalau misalnya untuk dibawa kayak lagi hiking dan kayak lu misal trail terus lu kayak kebeset-beset sama ranting pohon, ini gak ada masalah sama sekali untuk durability-nya. Dan untuk ketahanan airnya on paper gue langsung tampilin aja, tapi intinya sih jangan dibawa ke diving. Tapi kalau untuk sekedar untuk berenang-berenang, baik itu berenang yang tadi gue bilang ya di bagian sport profile, berenang di kolam renang ataupun di open water, itu nggak ada masalah sama sekali. Gue udah coba untuk berenang sehari-hari itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi apa kesimpulannya? Apakah gue lebih merekomendasikan si Garmin Instinct 2 atau si Coros Vertix 2? Well, seperti biasa gue akan selalu menjabarkan based on kira-kira ini tiap barang ini lebih cocok untuk siapa. Kalau menurut pendapat gue, kalau misalnya lu strictly mencari jam hiking yang secara model itu cukup rugged dan memang secara durability-nya oke, dan memang lu tidak membutuhkan kayak fitur-fitur kayak semacam peta dan lo hanya menggunakan untuk kayak olahraga yang basic, itu menurut gue sih si Garmin Instinct 2 ini udah lebih dari cukup ya gitu. Apalagi kalau misalnya lu cuman perlu kayak baterai yang lebih panjang, beli aja yang ada solar panelnya gitu. Jadi memang sih tampilannya biasa banget dan monokromatik gitu. Nah tapi kalau emang keperluannya juga basic-basic aja dan memang lu nggak ngerasa peta itu penting-penting amat, ya lu pilih si Garmin Instinct 2. Nah tapi kalau misalnya lu ngerasa pada saat lu lagi trail run ataupun lagi kayak misalnya hiking ataupun olahraga lainnya itu lu ngerasa memerlukan layar jam yang lebih besar dan memerlukan peta, baik itu topografi map atau map biasa aja, mungkin lu bisa memilih si Coros Vertix 2. Dan jangan lupa kalau si Coros Vertix 2 itu juga ada lagu, walaupun lagunya itu bukan dari Spotify, tapi lu harus download dulu dari laptop lu dan pindahin dengan kayak dicolok gitulah langsung ke jamnya gitu. Jadi tergantung kebutuhannya masing-masing, karena secara harga gue langsung tampilin aja, memang agak ada perbedaan harga yang cukup lumayan ya antara si Garmin Instinct 2 di mana dia agak di bawah dan si Coros Vertix 2 itu di atasnya, karena lebih setaranya sebenarnya sama si Garmin Fenix 7 atau Fenix intinya Fenix lah, seperti itu. Nah itu pendapat gua. Kalau misalnya lu ada pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram @werinesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support kayak biasa bisa dengan like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan kalau mau support lebih lagi bisa dengan membeli produk-produk yang gua udah bahas, yang link produknya ada di description box dari setiap video di YouTube channel ini. Thank you and until next time.